Assalamualaikum saudara, jumpa lagi bersama saya Cetrita Kemala dalam Serambi Topik. Dan kali ini tentunya kita akan membahas informasi-informasi penting yang akan hadir tentunya di Harian Serambi Indonesia di hari ini, di Senin 7 November 2016. Nah, tentu saja hadir di sini bersama saya Bung Yarmen Dinamika selaku redaktur pelaksana Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Yarmen. Selamat pagi Rita. Paginya bagaimana Bung? Luar biasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bung ya. Sehat. Sehat, baiklah. Bung Yarmen juga informasi-informasi tadi sedikit saya bahas, informasi-informasi penting dari Harian Serambi Indonesia. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ada informasi-informasi penting apa saja yang bisa disampaikan Bung? Ya, ada beberapa 4-5 berita di halaman 1 Serambi, paling tidak 2 yang bisa kita andalkan atau kita unggulkan. Yang pertama adalah peristiwa yang terjadi di kota Loksmawe pada Sabtu pagi kemarin sekitar pukul 9 saat banyak orang jemaah dari umat Buddha ingin menuju tempat ibadahnya namanya Vihara Tirta Buddha di kawasan Pusong Loksmawe. Tiba-tiba di pintu vihara itu ditemukan satu benda asing yang kalau dilihat sekilas dari jarak jauh itu seperti bom gitu. Tentunya bom rakitan. Menyadari bahwa situasinya seperti itu, petugas penjaga vihara melaporkan kepada pengurus vihara dan petugas vihara menyampaikan kepada polisi, Polres Banda Sakti, dan petugas datang ke lapangan melingkari kawasan itu dengan polis lain. Bersama dengan itu dikabarkan juga melalui telepon untuk tim Jibom, penjinak bom dari Jelikat, kawasan Bukit Rata, Aceh Utara untuk datang ke lokasi menjinakkan benda yang diduga bom tadi itu. Setelah dilakukan penjinakan oleh seorang petugas yang pakai baju standar penjinakan benda tadi dipindahkan ke dalam mobil dan kemudian dipastikan benda-benda yang berbahaya atau mencurigakan tidak ada di lingkungan vihara tersebut maupun di dalam vihara, baru kemudian polis lainnya dibuka. Di tempat yang aman, diurai satu persatu benda tadi itu, ternyata isinya batu bata. Oh baik, begitu ya. Samping batu bata, terus kemudian ada besi, yang besi itu biasanya besi hidrolik untuk digunakan untuk parabola. Jadi memang ada besinya, dan kemudian 2 benda ini tadi dibungkus dengan rapi menggunakan terpal warna silver. Baik. Sehingga terkesan seperti bom. Dan di luar itu ditonjolkan 2 buah kabel warna merah dan warna hitam, seolah-olah kabel ini tadi tersambung ke dalam benda yang ada di dalam terpal tadi. Right. Nah, ini yang kemudian memang kelihatannya secara kasat mata itu mirip seperti bom rakitan. Tetapi setelah dilihat komposisinya terdiri dari benda-benda tadi, dipastikan bahwa ini tidak memiliki kemampuan untuk meledak atau eksplosif. Sehingga kemudian masyarakat tenang, petugas juga tenang. Tetapi karena kejadiannya itu bermenit-menit dan berjam-jam, anak-anak yang seharusnya sekolah, tadi itu kan hari Minggu, tetapi pada hari Minggu pun ternyata ada jemaat dari umat Buddha itu yang sekolah pada khusus pada hari Minggu kemarin terpaksa mereka tidak bersekolah, diliburkan gitu. Baik. Nah, sejauh ini belum diketahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Tetapi ada warga yang sempat melihat, katanya benda itu diletakkan oleh 2 orang yang naik becak dan mereka itu menutup mukanya dengan helm sehingga tidak dikenali gitu. Nah, sejauh ini pengusutan terus dilakukan untuk mendeteksi siapa 2 orang yang naik becak itu dan apa tujuannya meletakkan benda itu di vihara di tengah situasi yang saat ini kita tahu di ibu kota sedang ada sentimen soal keagamaan. Betul. Ya. Jangan-jangan ini juga bagian dari teror yang berbau sektarian gitu. Itu satu persoalan. Dan pastinya ada informasi-informasi penting lainnya Bung, seperti headline news yang kira-kira nanti diangkat dari Harian Serambi Indonesia. Itu berita yang menonjol ya. Adapun headline kita besok itu agak spesifik yang boleh kita bilang itu eksklusif lah. Kebetulan satu unsur pimpinan kita berwawancara dengan Ketua Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh,
Pak Marzuki Daham, dia memberikan informasi yang cukup menarik bahwa dari hasil pertemuan BPMA dengan Kementerian ESDM beberapa hari lalu di Jakarta, ESDM memberitahu kepada BPMA Aceh bahwa ada 4 perusahaan raksasa di bidang minyak dan gas, raksasa dunia di bidang minyak dan gas, yang itu akan melakukan survei potensi hidrokarbon yang ada di Aceh. Ya, tepatnya di perairan Aceh. Perusahaan-perusahaan ini perusahaan yang untuk ukuran skala dunia itu cukup terkenal. Antara lain namanya memang belum populer di Aceh, tapi di luar sudah sangat dikenal. Mubadalah ini adalah perusahaan multinasional di bidang perminyakan dari Abu Dhabi. Yang kedua Premier Oil itu dari Inggris. Yang ketiga seperti kita sering dengar nama ini Chris Energy dari Singapura. Nah, mereka ini membentuk satu konsorsium dan melakukan riset atau survei tentang potensi minyak dan gas di perairan Aceh, tepatnya di Aceh Utara, Birun, Pidi Jaya, dan Kabupaten Pidi. Nah, satu lagi di tadi 3 yang saya sebut, satu lagi itu adalah Total. Total ini seperti kita tahu ada nama Total Indonesia, tapi sebetulnya ini perusahaan Prancis. Total pun akan masuk ke Aceh untuk melakukan riset atau survei potensi minyak dan gas ini. Nah, bagi kita ini sesuatu kabar baik, terutama karena setelah era minyak dan gas berakhir dengan habisnya gas yang selama ini dieksploitasi oleh ExxonMobil pada Oktober tahun lalu, ya ini nampaknya adalah secerca cahaya baru atau secerca harapan baru di bidang ekonomi, di bidang mining, di mana Aceh akan menjadi tempat eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas oleh perusahaan-perusahaan berskala internasional. Ya, di situ kehebatan dari informasi ini gitu. Baik, Bung, tadi ada 2 informasi yang juga cukup penting begitu ya. Dari yang pertama juga dari bom rakitan yang ternyata bukan begitu ya. Dan juga di Loksmo itu tepatnya. Namun juga yang satu lagi adalah dari minyak dan gas. Nanti akan ada survei tentunya di Aceh begitu ya, Bung? Iya, begini. Kira-kira 3 tahun lalu ada satu lembaga namanya BRG Germany. BRG ini seperti LIPI-nya Indonesia, bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT-RI untuk melakukan survei bagaimana kondisi bawah laut Aceh, khususnya di kawasan Aceh Barat dan Melabuh, yang dulunya itu merupakan epicentrum tempat terjadinya gempa yang berskala 9,3 skala Richter yang memicu tsunami pada tahun 2004 itu. Itu pasti kondisinya porak-poranda sekali. Terus kemudian datanglah 2 lembaga ini, BPPT bersama BGR Jerman untuk melakukan survei kondisi bawah laut. Nah, dalam survei itu, karena mereka menggunakan teknik seismik 3 dimensi, diketahuilah bahwa ada satu ceruk, yang dalam ceruk ini diperkirakan ada 380 miliar barel hidrokarbon yang terperangkap di dalam ceruk ini. Nah, benda yang terperangkap ini tadi dalam pengamatan para peneliti tadi ini adalah terdiri atas namanya hidrokarbon, terdiri atas air ada, minyak ada, dan gas ada gitu. Tinggal lagi kalau diizinkan untuk mendekati lokasi itu dan dilakukan eksplorasi, kita akan tahu berapa persen air, berapa persen minyak, dan berapa persen gas gitu. Tetapi dari pencitraan citra satelit itu kelihatannya gasnya yang dominan, baru kemudian minyaknya. Nah, kalau ini berarti Aceh itu akan menjadi tambang baru untuk eksploitasi minyak dan gas, khususnya di perairan Semelu. Nah, untuk memastikan itu, Pak, tentunya butuh dana banyak. Nah, kalau kita yang membiayai Indonesia artinya, atau Aceh bahkan yang membiayai itu, kita membutuhkan uang ratusan miliar gitu, ratusan miliar dolar ya bahkan, untuk memastikan potensinya tadi itu. Tapi tiba-tiba ada 4 perusahaan besar tadi yang berbaik hati untuk datang melakukan survei. Tentunya survei ini bukan survei yang gambling, mereka juga sudah dapat data-data ya, mungkin dari hasil
informasi yang didapat dari LIPI, dari BPPT, plus dari BGR Jerman tadi, yang ini yang kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk masuk ke Aceh, melakukan survei potensi minyak dan gas yang selama ini kita kenal dengan istilah hidrokarbon. Baik, dari kedua informasi penting ini, Bung, pastinya juga nanti dari para saudara yang di rumah silahkan juga membaca dari Harian Serambi Indonesia. Namun kita tanya, Bung, pertanyaan dari terakhir nih, Bu Yarmin, kira-kira fokus liputan ke depan dari Harian Serambi Indonesia apa, Bung? Ya, ini kan kebetulan sedang musim pilkada. Betul. Ya. Kita tahu para kandidat sedang melakukan kampanye dialogis. Nah, kampanye dialogis ini kalau tidak diberitahu ke kita juga nggak tahu. Misalnya gedung mana yang dia gunakan untuk bertemu dengan calon konstituennya, rumah mana yang kemudian dikunjungi, warung mana yang kemudian dijadikan tempat kongko-kongko atau bertemu dengan audiens, gitu kan. Jadi oleh karenanya besok kita harus pasang mata, pasang telinga untuk memastikan para kandidat, terutama gubernur dan calon gubernur, dan di kabupaten kota, bupati dan calon wali kota, apa saja kegiatan mereka besok. Itu hari Senin yang kita akan liput. Baik. Terus kemudian lanjutannya itu kepastian tentang survei tadi ini, kepastian tentang survei minyak dan gas ini, seperti apa tingkat keseriusan mereka. Jangan-jangan memang seperti dulu juga angin surga saja, tetapi tidak di follow up. Tapi kalau di follow up, terus kemudian mereka sudah sampai menyatakan keinginannya, siap untuk datang ke Aceh, wah itu kita harus follow up juga gitu. Baik. Termasuk mungkin pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kota Lok Sumawe tentang kemungkinan siapa yang menaruh benda yang sempat meneror masyarakat di seputar vihara tadi itu. Saya kira itu. Baik, Bu Yarmin, luar biasa informasinya, jadi edukasi tersendiri bagi para saudara yang ada di rumah. Terima kasih, Bung Yarmin. Terima kasih, Rita. Luar biasa. Baik, saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kita akan kembali ke studio. Silakan.